Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tila, NIM 103240882, kelas Hukum Tata Negara C. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hudud, Qisas, Diyat, dan masa reformasi Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengertian hudud. Dalam pidana Islam atau al-jinayah, istilah hudud berasal dari bahasa Arab, jamak dari had yang berarti batas, ketentuan, atau larangan. Yang selanjutnya yaitu hudud adalah sanksi pidana yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis atas kejahatan tertentu yang dianggap merusak tatanan moral sosial dan ketertiban umum. Yang selanjutnya yaitu ciri dari hudud adalah hukumannya bersifat tetap, tidak bisa diubah oleh ijtihad ulama atau pemerintah manapun, menjadi hak Allah bukan hak pribadi. Tujuannya bukan balas dendam, tetapi menjaga 5 prinsip dasar syariat atau maqasid al-syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, penerapannya bukan tanpa syarat. Hudud hanya bisa dijatuhkan jika unsur pidana dan alat bukti terpenuhi secara jelas dan ketat. Yang selanjutnya yaitu klarifikasi hudud 1 dan hudud 2. Para akademisi membagi jenis-jenis hudud dalam 2 kelompok besar berdasarkan karakteristikan, yaitu hudud 1 terkait pelanggaran moral dan keimanan, dan hudud 2 terkait pelanggaran terhadap keamanan dan harta. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap moral dan agama, hudud 1, pelanggaran moral dan agama dan zina. Definisinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Hukumannya 100 kali cambukan bagi yang belum menikah. Quran Surah An-Nur ayat 2. Rajam sampai mati bagi pezina muhsan sudah menikah. Berdasarkan hadis sahih, syarat pembuktiannya pengakuan pelaku minimal 4 kali tanpa paksaan atau 4 saksi mata yang andil dalam melihat secara langsung. Catatannya, jika tidak terpenuhi, bisa jadi terkena tuduhan palsu atau qadzaf. Qadzaf menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Hukumannya itu juga ada hukumannya yaitu 80 cambukan seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 4 plus tidak diterima kesaksiannya. Tujuannya melindungi kehormatan individu dan mencegah fitnah sosial. Yang selanjutnya yaitu minum khamr atau minuman keras beralkohol. Tidak disebutkan eksplisit di Al-Quran tentang jumlah hukumannya, tetapi hadis Nabi menetapkan 4-80 cambukan, dan Umar bin Khattab menambahkannya menjadi 80 cambukan. Tujuan hukuman ini tidak lain adalah menjaga akal dan kesadaran manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu murtad dari atau keluar dari Islam.
Dalam fikih klasik, murtad dihukum mati jika tidak bertobat. Namun hal ini banyak diperdebatkan dalam konteks kebebasan beragama dan HAM atau hak asasi manusia. Biasanya melibatkan diskusi panjang antara ulama klasik dengan kontemporer. Yang selanjutnya yaitu hudud 2. Pelanggaran terhadap keamanan dan harta pencuriannya atau sarikoh. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Potonglah tangan orang laki-laki dan perempuan yang mencuri. Syarat beratnya, nilai barang melebihi batas nominal nisab sekitar 1/4 dinar. Tidak dalam kondisi darurat atau lapar, barang diambil dari tempat penyimpanan yang sah atau hertz. Tujuannya melindungi harta dan menekan kejahatan properti, perampokan atau ghirobah. Quran Surat Al-Maidah ayat 33-34. Jika membunuh dan merampok, hukumannya mati atau disalib. Jika merampok tanpa membunuh, potong tangan dan kaki. Jika hanya menakut-nakuti saja, diasingkan, sifatnya agresif atau membahayakan umum, bukan hanya pencurian biasa. Yang selanjutnya yaitu buhot atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah berdasarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Hukumannya tidak selalu fisik tapi bisa berupa peringatan, pengasingan, atau perang jika tidak mau berdamai. Dianggap kejahatan politik yang merusak stabilitas negara. Yang selanjutnya yaitu prinsip penerapan hudud. Tidak boleh ada syubhat, keraguan, seperti kata hindarkanlah hukuman hudud dengan syubhat. Hadis itu menyebutkan seperti itu. Sistem pembuktian sangat ketat, hukumannya tidak berlaku surut, memberi efek yang sangat jerah dan menjaga masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kisos dan diyat. Yang pertama yaitu pengertian kisos. Berasal dari kata koso yang berarti membalas atau mengikuti. Dalam hukum pidana Islam, kisos adalah hukuman balasan setimpal terhadap kejahatan fisik. Nah, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari diyat. Diyat adalah kompensasi atau uang ganti rugi yang dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya. Diyat juga disebut uang darah dan menjadi alternatif dari kisos dalam kondisi tertentu. Yang selanjutnya yaitu dasar hukumnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Hadis Nabi SAW juga menyebutkan, tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam 3 hal: zina muhsan, murtad, dan membunuh jiwa. Yang selanjutnya yaitu jenis kisos jiwa. Jika seseorang membunuh dengan sengaja, maka keluarga korban dapat memilih membalasnya dengan hukuman mati atau memberi maaf dengan atau tanpa diyat. Pembunuhan tidak sengaja
tidak kisos tapi diet. Kisos anggota tubuh jika seseorang melukai orang lain. Misalnya memotong tangan atau menyebabkan kebutaan. Maka pelaku dapat dikenai balasan yang sama juga jika memungkinkan secara medis. Yang selanjutnya yaitu ketentuan diet. Besarnya diet tergantung jenis kelamin, status sosial, dan jenis luka. Itu standar klasiknya 100 ekor unta atau 1000 dinar, 4.250 gram emas atau kurang lebih 4 miliar saat ini. Diet bisa dibayar oleh keluarga pelaku akilah dalam kasus tidak sengaja. Yang selanjutnya yaitu hikmah, kisos, dan diet. Mencegah kejahatan yaitu pencegahan khusus dan umum. Yang selanjutnya yaitu memberi ruang penyelesaian damai, menyuburkan sikap memaafkan, meningkatkan nilai jiwa dalam masyarakat. Yang selanjutnya, materi yang terakhir yaitu reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian reformasi hukum Islam. Dalam proses penyesuaian hukum Islam dengan konteks sosial politik modern tanpa menghilangkan nilai-nilai syar'i. Positivisasi hukum Islam adalah menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertulis dan mengikat secara nasional melalui undang-undang atau peraturan. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan masa kolonial Belanda, hukum Islam hanya diperlakukan di wilayah private seperti nikah dan waris. Pemerintah kolonial mengedepankan hukum barat. Awal kemerdekaan debat Piagam Jakarta menunjukkan ketegangan antara dasar negara Islam dengan Pancasila. Hukum Islam tidak langsung menjadi hukum nasional, tapi tetap hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu Orde Baru. Pemerintah menyusun kompilasi hukum Islam atau KHI tahun 1991 sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang fleksibel dan modern, diatur dalam ruang lingkup peradilan agama. Era reformasi banyak produk hukum positif yang berakar dari prinsip syariat seperti UU Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Zakat dan Wakaf, UU Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Ekonomi Syariah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk positivisasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam atau KHI. Digunakan oleh pengadilan agama sejak 1991 mengatur hukum perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan wasiat. Menjadi model Islam moderat dan kontekstual. Perbankan dan keuangan syariah, lahirnya lembaga keuangan syariah. DSN, MUI, dan Fatwa Ekonomi Syariah. Seperti UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, memperkuat zakat dan wakaf, UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
UU Wakaf nomor 41 tahun 2004 Peradilan Agama. UU nomor 3 tahun 2006 memperluas kewenangan PA hingga ekonomi syariah. Yang selanjutnya yaitu tantangan pluralisme hukum Indonesia menganut sistem hukum majemuk, yaitu adat, Islam, dan nasional. HAM dan hukum pidana Islam, isu seperti rajam, potong tangan, dan murtad masih kontroversial. Keadilan gender, beberapa produk hukum Islam masih biasa patriarki. Penerimaan masyarakat perlu pendekatan sosialisasi yang moderat dan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu arah masa depan. Reformasi hukum Islam harus berbasis maqasid syariah atau tujuan syariat. Bukan hanya formalitas fikih klasik. Diperlukan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Harus adaptif terhadap nilai-nilai universal dan kebutuhan konstitusi Indonesia. Kesimpulannya yaitu atau penutup, pemahaman terhadap hudud, kisos, dan diat serta reformasi hukum Islam di Indonesia penting untuk membangun sistem hukum yang adil, manusiawi, dan kontekstual. Hukum Islam bukan hanya tentang teks dan hukuman, tetapi tentang nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian, dan kehormatan manusia. Reformasi hukum Islam harus terus dilakukan agar hukum Islam tidak hanya hidup di kitab saja, tetapi juga nyata dalam kehidupan umat. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.